Silahkan dicobain Pak Raymond. Ya, terima kasih. Bu Lisa, kalau mau datang ke kantor saya, nggak usah bawa makanan segala. Maaf ya Pak Raymond kalau ini bikin jadi nggak nyaman. Saya bawa makanan karena saya pikir saya mau bicara dengan Pak Raymond jadi lebih santai. Sorry, maksudnya bicarain bisnisnya lebih santai. Kan sambil makan enak. Dicobain Pak. Ya, terima kasih. Oh iya, saya tuangin ya. Enggak, saya aja. Gak apa-apa Pak. Kenapa Bu Lisa harus seperti ini sih? Kalau hanya ingin membicarakan masalah bisnis, harusnya Bu Lisa kan nggak perlu melakukan semua ini. Sekarang kita membahas apa? Mau ada bisnis apa? Apa aja Pak Raymond. Yang penting perusahaan saya itu bisa kerjasama sama Pak Raymond. Jadi konsep apapun yang Pak Raymond ajukan ke saya pasti setuju. Karena saya tahu, Pak Raymond tuh ngejalanin bisnis apapun pasti sukses. Aku nggak paham maksud Bu Lisa. Oh iya, Mimi tahu apa enggak ya kalau Bu Lisa datang ke sini dan bawain makan siang segala lagi. Put. Hai, Bibi Raisya. Put, kok muka lo murung gitu sih? Kenapa? Oh, jangan bilang kalau lo nggak keterima di perusahaannya Pangeran. Gue diterima kok. Ya kalau keterima kenapa muka lo kusut gitu? Ada sesuatu yang gue pikirin, Cid. Pikirin apa sih, Put? Di kantornya Pangeran, gue ketemu sama seorang perempuan. Dan gue denger-dengar katanya dia pacarnya Pangeran. Hah? Pacarnya Pangeran? Lo serius? Shirley, Ya, Kak? bentar-bentar. Boleh titipin Raisa bentar ya? Oh iya, siap. Thank you. Sini. Sini, Put. Duduk dulu. Kita ngobrol dulu. Put, lo tadi bilang ada wanita yang kabarnya jadi pacarnya Pangeran. Iya, kalau cuma kabarnya berarti lo nggak denger secara sendiri dong. Banyak kok karyawan yang ngomongin mereka. Apalagi perempuan itu sengaja datang ke Jakarta supaya bisa sama Pangeran. Dan juga gue dengar katanya perempuan itu adalah calon istrinya Pangeran. Lo tadi bilang ada wanita yang kabarnya jadi pacarnya Pangeran. Iya, kalau cuma kabarnya berarti lo nggak denger secara sendiri dong. Banyak kok karyawan yang ngomongin mereka. Apalagi perempuan itu sengaja datang ke Jakarta supaya bisa sama Pangeran. Dan juga gue dengar katanya perempuan itu adalah calon istrinya Pangeran. Lo yang sabar ya, Put. Tapi gue gak akan nyerah kok, Cid. Lagian gue yakin kalau perempuan itu sama Pangeran belum punya hubungan yang serius. Kok lo bisa seyakin itu sih, Put? Karena selama interview dan selama ada di deket gue, Pangeran sama sekali gak nyebut nama Maura. Pangeran justru salah tingkah, terus deg-degan di deket gue. Itu berarti gue kan masih ada harapan buat dapetin dia. Sinta, sini, sebentar. Ya? Itu yang berdiri di depan ruangannya Pak Bos siapa? Itu Mas, itu pengawalnya Bu Lisa Mas. Pengawalnya Bu Lisa. Lah, ngapain dia di sini? Saya juga nggak tahu Mas, tadi itu saya mau masuk ke ruangan Pak Raymond. Katanya dihalangin gitu, katanya ntar aja. Padahal ada dokumen yang harus saya tanda tangani. Wah, nggak bisa begitu dong. Mana seenaknya ngelarang orang. Wah, aturan dari mana nih? Itu orang nggak bisa dibiarin itu. Tenang, kamu tunggu sini. Biar Mas Jojo yang kesana.
Kamu mau apa? Mas, seharusnya saya yang nanya sama situ. Situ ngapain di sini? Mau saya masuk, mau saya keluar, urusan saya dong. Terserah saya. Ini kantor Pak Bos saya. Saya berhak mau ngapain aja. Situ siapa? Bu Lisa sedang meeting. Jadi nggak ada satu orang pun yang boleh masuk. Loh. Aturan dari mana, Mas? Aturan dari mana? Saya ajudannya Bu Lisa. Keselamatan Bu Lisa tanggung jawab saya. Aturan dari mana? Mas, saya tuh nggak ada niat mau nyakitin Bu Lisa. Ngapain? Nggak ada pentingnya buat saya. Saya cuma mau ketemu Pak Bos saya itu aja. Ya, sorry. Apaan sih? Kamu boleh masuk kalau Bu Lisa udah keluar. Ini orang kayaknya rada-rada error deh. Yang punya kantor siapa, yang larang siapa? Ya udah, permisi Mas. Mampir dulu yuk, Arga. Nggak usah Tante, aku langsung pulang aja. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Tante makasih ya karena kamu udah luangin waktu untuk nemuin Tante. Dengan senang hati Tante. Terus kalau masalah yang tadi, kamu pikirin ya. Tante akan bantuin deh siapin semuanya, Gak? Tante nggak usah repot-repot. Harga juga nggak mau ngerepotin Tante. Nanti biar aku aja yang ngatur semuanya. Kamu tuh ya benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab. Tante nggak salah kalau pilih kamu jadi pendampingnya Putri. Princess. Pak Regar kok di sini? Hai. Saya udah duga, pasti kamu kemari, makanya saya kesini. Saya pengen tahu aja gimana hasil interviewnya, gimana Put? Saya diterima di perusahaannya Pangeran, Pak. So glad to hear that. Hai. Tapi kok kamu kelihatan murung, Put? Kenapa? Kira-kira tadi Putri ketemu sama Mr. R nggak ya? Secara Mr. R kan sama si rambut mie goreng tadi ada di kantor Pangeran. Jadi tadi Bapak ke kantornya Pangeran. Tapi buat apa ya? Apa Bapak udah pernah lihat Pangeran? Makanya tadi Bapak ke kantornya Pangeran. Pak Regar, ada yang mau diomongin nggak ke saya? Iya. Tadi kan saya ke kantornya Pangeran. Di sana saya ketemu Mr. R, Mr. Raymond, sama ajudannya si rambut mie goreng. Males banget saya ketemu sama dia. Udah saya ngumpet-ngumpet, tahu aja lagi. Pak Regar? Ngapain Pak Regar ke perusahaannya Pangeran? Yaelah, Cid. Saya kan kangen sama Prince. Terus saya pengen tahu gimana hasil interviewnya Putri. Saya deg-degan loh, deg-degan. Pak Regar kok kelihatan mencurigakan banget ya? Wah, jangan-jangan Pak Regar keceplosan ya ngomong ke Pak Raymond soal Pangeran sama Putri, ya kan? Ya enggak lah, enggak. Ngapain sih ngomong sama Mr. R begitu? Saya cuma bilang, saya pengen ketemu sama anak saya. Udah. Pak Regar ngomong kayak gitu? Iya, emang salah. Ya ampun Pak Regar, itu sama aja Pak Regar ngakuin kalau Pak Regar itu ke situ nyariin Pangeran. Pak Regar sadar nggak sih? Pak Regar itu masih jomblo, single, terus belum nikah. Ya otomatis Pak Regar belum punya anak lah. Terus Pak Raymond juga pasti tahu kalau Pangeran dulunya kan suka nginep di rumah Bapak. Jadi Bapak udah nganggap kalau dia itu sebagai anak Bapak sendiri. Ngapain lagi pakai alasan-alasan buat nyari anak segala? Iya, nggak usah dipertegas juga kali jomblonya. Saya udah ngeles kok. Saya bilang, saya mau ketemu anak didik saya maksudnya. Pak Raymond kan pernah kuliah, pasti tahu lah. Biasalah Pak, namanya dosen manggil mahasiswa pasti nyariin. Anak-anak saya mana ya? Masuk kelas. Gitu saya alasan mau ketemu sama anak didik saya. Dan mereka percaya loh. Ya alasan Bapak apa ke Putri? Tadi ditanya begitu saya ngomong, jadi mereka nggak curiga. Tenang aja, Cid. Weh, tenang aja.